Shalom, selamat pagi. Hari ini Selasa 22 Juli 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada Yeskiel 2 ayat 3 sampai 8a dan Filipi 1 ayat 27 dilanjutkan dengan Filipi 2 ayat 4. Ayat nats pada hari ini terdapat pada Mazmur 119 ayat 67 yang berbunyi, "Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu." Dan Yohanes 21 ayat 16 yang berbunyi, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Renungan berjudul Gagal Bangkit Lagi. Setiap orang mungkin pernah mengalami masa kejatuhan. Entah sadar atau tidak, kita pernah ada dalam situasi menjauh dari kehendak Tuhan. Hidup yang dijalani terlalu nyaman dalam dosa, kita menjadi pelayan atau hamba yang tidak setia di hadapan Tuhan. Adakah kita sadar dan mau bertobat serta kembali kepada jalan Tuhan? Semestinya, selagi ada kesempatan, maka kita mau bertobat. Hari ini, ketika kita membaca penggalaan kedua ayat firman Tuhan, kita diajak dan merenungkan dalam hidup ini bahwa kegagalan dan kejatuhan dalam dosa bukanlah akhir dari perjalanan hidup manusia, melainkan bisa menjadi jalan menuju pertobatan, pemulihan, dan bahkan panggilan yang lebih besar dalam rencana Tuhan. Hal yang luar biasa dapat kita pelajari dari dua tokoh dalam Alkitab. Pertama, dari sang pemazmur yang dalam kerendahan hati dan jujur mengakui bahwa sebelum mengalami penderitaan, ia jatuh dalam dosa. Tetapi justru penderitaan itulah yang membawanya kembali kepada Tuhan dan membuatnya berpegang teguh pada janji-janjinya. Dia mengalami pertobatan dan kembali kepada jalan Tuhan. Tokoh kedua adalah Petrus sebagai salah satu murid yang dekat dengan Yesus. Justru, dia pernah gagal menunjukkan kasih kepada Yesus. Di saat situasi kritis, ia menyangkal Yesus 3 kali. Sebuah kegagalan besar, tapi kasih Tuhan tidak berhenti pada kegagalan manusia. Setelah kebangkitannya, Yesus mendatangi Petrus bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memulihkan dan mempercayakan kembali tugas penting. Gembalakanlah domba-dombaku. Dari 2 ayat hari ini, terjadi sebuah dialog pemulihan yang intim antara pemazmur dan Allah, kemudian juga antara Yesus dan muridnya yang pernah gagal. Keduanya bertemu pada satu titik, bagaimana Tuhan memakai momen terendah dalam hidup kita untuk membawa kita kepada ketaatan yang lebih dalam dan sebuah tujuan yang baru. Memang tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat berdosa, tetapi yang harus kita ingat dan perhatikan adalah Tuhan mau kita bertobat. Jangan biarkan dosa terus menguasai hidup kita. Mari kita merenung, adakah kegagalan dalam hidup kita saat ini? Jangan biarkan itu membuat kita putus asa. Dan saat kita datang kepadanya dengan hati yang hancur seperti Petrus, percayalah bahwa ia tidak hanya siap untuk memulihkan, tetapi juga untuk memakai kita dalam panggilannya yang mulia. Bertobatlah dan kembalilah pada jalan Tuhan, maka Tuhan akan memakai hidup kita untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Oleh Pendeta Iwayan Mariase. Doa, Tuhan, kami sering menyimpang, tapi hari ini kami mau bertobat. Pulihkan hatiku seperti Engkau memulihkan Petrus. Amin. Saya Iren,
Widya Asih Singaraja, salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.